Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Rekan pelaku viral todongkan pistol ditangkap, ternyata sindikat maling. Polresta Bandar Lampung menangkap dua rekan pelaku RN yang viral todongkan pistol di Stadion Pahoman beberapa waktu lalu. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto mengatakan, polisi menangkap dua rekan RN pelaku yang mengacungkan dugaan senpi di Stadion Pahoman. Adapun dua pelaku rekan dari RN yakni Dava dan Heru diamankan pihak kepolisian. Polisi pun mengamankan keduanya di suatu rumah di Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Diketahui bahwasannya mereka sindikat curanmor dan rekan dari pelaku RN yang diajukan senpi tersebut. Pelaku RN yang viral todongkan pistol kepada pengemudi ojek online di dekat Stadion Pahoman, Bandar Lampung merupakan residivis dan sindikat curanmor. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto mengatakan komplotan pelaku ada 6 orang yang melakukan aksi curanmor. Dan 6 orang pelaku yang menjadi satu komplotan tersebut adalah warga Kabupaten Tanggamus. Saat beraksi di dekat Stadion Pahoman, para pelaku gagal, di mana satu orang tertinggal tidak berhasil menggasak motor korban, sehingga membuat heboh pengguna jalan di dekat Stadion Pahoman dan akhirnya menodongkan pistol kepada ojol serta masyarakat. Para pelaku percobaan curanmor di Pahoman ini ada 4 orang menggunakan motor Honda Beat, di mana ada satu pelaku yang masuk ke indekos di Pahoman dan satu pelaku turun ketinggalan pasca dipergoki korban. Korban dan tersangka pun berkelahi hingga tersangka berlari dan menodong pengemudi ojek online. Lari dengan Gojek, dan pada saat itu Gojeknya itu mau mengantar orang ini karena yang bersangkutan diduga membawa senjata api, Lalu pada saat malamnya, Rabu malamnya, untuk tim Resmob Polresta Bandar Lampung dan jajaran Polsek TKB bersama Kapolsek dan Kasat Reskrim melaksanakan kegiatan penyidikan. Lalu di suatu rumah di Gunung Terang kita melakukan. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus viral di mana ada pelaku yang todongkan pistol kepada pengemudi ojek online di dekat Stadion Pahoman Bandar Lampung beberapa waktu lalu, kita akan mendengarkan keterangan langsung yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto. Izin kanan perut tahan perut Pak Kapolsek, kanan Pak Kasat. Lalu udah belum nih? Apa nengok kendaraannya ya? bukan itu, nggak ada kendaraan. Yang hormat rekan-rekan jurnalis, pada hari ini hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024, jadi Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Polsek TKB melaksanakan kegiatan press release terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor 163 KUH pidana dengan pemberatan. Jadi pada tanggal 29 September hari Jumat sekitar pukul setengah 4 sore di Pahoman ada kejadian percobaan curas di mana yang bersangkutan 2 orang memakai satu sepeda motor Honda Beat. Setelah itu masuk ke salah satu kos yang ada di Pahoman. Setelah itu satu orang turun ke kos-kosan untuk mengambil sepeda motor. Namun demikian pemilik sepeda motor keluar dan meneriaki maling, sehingga salah satu seorang yang bawa sepeda motor itu lari, sedangkan yang mau metik sepeda motor atau yang mengambil sepeda motor itu dia lari juga. Namun demikian berhasil diamankan oleh korban. Lalu oleh korban dan tersangka tersebut berkelahi, yang pada akhirnya tersangka itu berhasil lari dengan Gojek, dan pada saat itu Gojeknya itu
mau mengantar orang ini karena yang bersangkutan diduga membawa senjata api, Lalu pada saat malamnya, Rabu malamnya, untuk tim Resmob Polresta Bandar Lampung dan jajaran Polsek TKB bersama Kapolsek dan Kasat Reskrim melaksanakan kegiatan penyidikan. Lalu di suatu rumah di Gunung Terang, kita melakukan penggerebekan rumah. Ada 2 orang yang bernama yaitu Dava dan Heru yang seperti di belakang ini. Dari 2 orang di samping ini sebetulnya mereka ini adalah sindikat curanmor dari Kota Agung atau Tanggamus. Jadi 2 orang ini mengatakan bahwasanya yang melakukan pencurian atau percobaan curas pada sore harinya itu bukan mereka, namun ada inisial R yang dimana sekarang sudah ada fotonya, sudah ada identitasnya, tinggal kita melakukan penyelidikan di mana tempatnya berada dan kita akan melakukan penangkapan. Sehingga pada hari Kamis jam 5 pagi kita melaksanakan penggerebekan di rumah orang tua R tersebut, yaitu di Wonosobo di Tanggamus. Namun demikian yang bersangkutan tidak ada. Kita sudah melakukan penyelidikan dan kita masih menunggu hasil dari penyelidikan rekan-rekan di lapangan. Jika ada, kita langsung bergerak untuk mengamankan orang yang mencoba melakukan curas ini, di mana orang ini tadi yang membawa senjata di tanggal 29 September 2024. Namun ketika kita teliti kembali koordinasi dengan jajaran polsek, ternyata 2 orang ini yang di belakang ternyata juga mereka melakukan curanmor di beberapa tempat sehingga mereka diamankan. Di Tanggamus ini ada sekitar kurang lebih 6 orang, ya. 6 orang, di mana mereka memakai 3 motor, saling berboncengan. Lalu 1 orang naik sepeda motor, 1 orang dia mencuri sepeda motor di tempat yang sepi. Lalu setelah dapat, mereka bersama-sama menaiki sepeda motornya untuk lari. Namun demikian, mereka ini sindikat daripada orang yang melakukan percobaan curas itu. Dari mereka inilah timbul ada namanya R. Bang, memang ada beberapa kasus curanmor, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kapolsek. Hasil dari kejadian yang di Pauma, kita melakukan pendidikan bersama Satreskrim, dipimpin langsung oleh Pak Kasat dan saya Kapolsek. Dari situ kita menemukan titik terang bahwa pelaku yang melakukan penodongan yang diduga senjata api itu stay-nya di perumahan di wilayah pemilih. Ada satu rumah itu yang biasa ditempati oleh 6 orang, diantaranya 2 diantaranya di belakang. 6 orang, yang 4 orang itu inisial R-nya ada 2 juga, R-nya inisial Y, terus satunya inisial yes. Jadi beberapa orang ada 4 gitu. Itu pelaku sebenarnya 4 yang melakukan di Paman ada 4. Jadi melakukan percobaan di sebuah tempat kosan. Terus yang 2 ngawasi, yang 2 itu eksekusi. Dari itu tadi diketahui oleh pemilik kos. Seperti itu. Itu yang 4 orangnya yang DPO Tasi. Iya. Jadi DPO yang satu curas inisial R yang itu ya. Jadi yang pakai senti itu kita lakukan, jadi 2 orang ini kita lakukan penggerebekan terhadap rumahnya. Jadi kita mencari informasi terkait dengan siapa pelaku percobaan curas. Namun demikian dari yang mereka ini kita dapatkan identitas daripada pelaku percobaan curas. Namun kita melihat dari laporan polisi yang sudah diterima, yang bersangkutan ini juga merupakan residivis curanmor. Karena kita juga punya CCTV, ada rekaman CCTV. Dari pengakuan mereka kurang lebih 3 tahun, dan untuk percobaan atau melakukan pencuriannya kurang lebih dari 10 kali. 10 kali. Terkait dengan yang bersangkutan ini tidak
tidak mengetahui itu selfie apakah hanya mainan ataukah benar. Jadi masih diduga selfie. Semoga nanti faktanya bisa terkuat ketika kita amankan si inisial R ini. Dari kedua ada kunci letter T, ada celana pada saat dia melakukan, dan ada juga dompet hasilnya. Ada kendaraan yang dipakai. Kendaraan ada. Coba ini. Kasus penodongan pistol oleh seorang pria yang terjadi di dekat Stadion Pahoman beberapa waktu lalu sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin, di mana poin pertama, pelaku RN yang viral todongkan pistol kepada pengemudi ojek online di dekat Stadion Pahoman Bandar Lampung merupakan residivis dan sindikat curanmor. Poin selanjutnya, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto mengatakan, komplotan pelaku ada 6 orang yang melakukan aksi curanmor dan merupakan warga Tanggamus. Polresta Bandar Lampung menangkap 2 rekan pelaku RN yang viral todongkan pistol di Stadion Pahoman beberapa waktu lalu. Adapun 2 pelaku rekan dari RN yakni Dava dan Heru diamankan pihak kepolisian. Polisi mengamankan keduanya di suatu rumah di Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Oh, gue belum bilang sama Bang Zai. Bang Zai, kita mulai ya Bang. Kita akan berbincang bersama dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Saiduddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zai, terkait dengan kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Stadion Pahoman, di mana ini ada seorang pria yang menodongkan senjata api kepada ojek online. Nah, ternyata ini berdasarkan penelusuran dari kepolisian bahwasannya orang tersebut ini adalah seorang residivis dalam kasus curanmor. Nah, terus juga dikatakan bahwasannya ini pada saat kejadian tersebut ada 6 orang yang melakukan aksi secara bersama-sama untuk mencuri sepeda motor namun akhirnya gagal. Nah, Bang Zai, melihat dari kasus curanmor yang bisa kita katakan bahwasannya kok semakin berani gitu, apalagi jumlah pelaku yang biasanya mungkin 2 orang ini menjadi 6 orang. Ini artinya apa Bang? Dan kira-kira apa sih Bang yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, terkait dengan tindak pidana ya, pencurian dengan kekerasan dalam hal ini kendaraan bermotor yang diatur di dalam pasal 363 KUHP, memang di Lampung khususnya sampai saat ini masih sangat marak sekali terjadi ya. Nah, hal ini dipicu tentu kalau dari sisi kriminologi atau sebab-sebab terjadinya kejahatan tentu saja memiliki banyak faktor ya, baik faktor internal maupun faktor eksternal ya, baik faktor dari faktor ekonomi, kemudian faktor lingkungan, kemudian faktor dari gaya hidup ya, ataupun apa yang saat ini sedang tren ya, seperti karena ada pinjaman online, atau karena ada judi online, kemudian lapangan kerja yang sulit ya, sehingga menyebabkan para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ini semakin marak ya, bahkan selalu ada. Selain itu ada faktor eksternal juga karena adanya pihak-pihak yang membutuhkan, artinya sebab-sebab terjadinya tindak pidana ini kan karena ada lingkaran ya, artinya ketika ada kebutuhan, ada supply dan demand ya, ada kebutuhan sehingga pelakunya ini kembali tetap tumbuh dengan subur. Artinya sampai ada ya kendaraan-kendaraan bermotor ini yang menerima supply dengan yang di kebun-kebun tertentu misalnya. Artinya
tidak perlu adanya surat menyurat yang lengkap. Nah, ini dengan adanya hal tersebut menyebabkan tindak pidana ini masih terus terjadi ya. Nah, jadi pelaku ini berani sampai menodongkan pistol ke ojek online dan juga masyarakat di sekitar. Nah, ini kenapa Bang? Kok sampai akhirnya pelaku secara terang-terangan dan bahkan dalam melakukan aksinya ini bisa dikatakan tempatnya atau lokasi yang dipilih para pelaku ini adalah tempat yang ramai seperti itu? Ya, ini menunjukkan bahwa pelaku itu semakin berani ya Mbak. Makin berani melakukan tindak pidana. Ini tentu saja dipicu oleh seperti masyarakat ya. Sehingga kadang-kadang orang tidak takut lagi melakukan tindak pidana, ya, tidak takut dan kadang-kadang di tempat keramaian ini terjadi karena ada beberapa video atau kejadian itu kalau kita melihat tindak pidana itu dilakukan di tempat pasar, di tempat keramaian. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi apa ya? Ketika menjadi tontonan saja itu menjadi membuat pelaku tindak pidana itu menganggap, nah itu masyarakat menganggap hanya pelaku tindak pidana ini menilai masyarakat hanya menjadi penonton, sehingga mereka semakin berani dengan adanya video-video yang menjadi yang membuat mereka berinisiatif melakukan tindak pidana seperti itu. Nah, Bang ini jadi mungkin baik dilanjutkan perlu ya, dari para aparat penegak hukum ketika terjadi seperti itu melakukan pengamanan ya, karena kita dulu ada istilah di program dari Kapolda polisi di mana-mana. Nah, dengan tidak adanya aparat penegak hukum atau menyebabkan pelaku tindak pidana itu secara leluasa melakukan tindak pidana bahkan di tempat keramaian. Oke. Nah Bang Zai, ini beberapa kasus curanmor yang terjadi di Bandar Lampung khususnya, ini kan para pelaku ataupun tersangkanya membawa senjata api. Nah ini sebenarnya kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri, ini mengapa? Apa yang membuat peredaran senjata api ini tampak begitu mudah gitu? Apalagi karena para pelaku ini banyak yang memang sudah mempersiapkan senjata api ini sebagai senjata yang mereka bawa ketika melakukan aksi curanmor. Ya. Jadi memang senjata api itu sendiri kan Lampung sebagai provinsi lintas baik kalau dari Sumatera ke Jawa pasti lewat Lampung, ataupun orang Jawa ingin cukup Sumatera pasti lewat Lampung. Hal ini menyebabkan peredaran senjata ini ya, baik itu senjata maupun atau yang lainnya itu marak ada di Lampung. Ini menjadi salah satu faktor. Oleh sebab itu peran dari aparat penegak hukum dalam alur itu melakukan pengecekan ya dari transportasi baik darat, laut, udara itu terkait dengan peredaran senjata api sendiri. Ini juga penting ya. Baik. Bang Zai, terakhir untuk di Provinsi Lampung ini kan memang angka curanmor begitu tinggi Bang Zai. Apa yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum supaya kasus curanmor ini minimal angkanya bisa berkurang gitu? Atau bahkan kalau bisa malah nggak ada sama sekali seperti itu Bang Zai? Yang pertama Mbak, jadi saya sudah singgung tadi adalah bagaimana agar supaya aparat penegak hukum terutama kepolisian itu melakukan patroli ya. Dulu tetap ada konsep polisi ada di mana-mana. Nah ini kan tadi sempat disampaikan oleh Mbak Mutiara, pelaku tindak pidana itu melakukan kekerasan ya, kekerasan itu kadang terjadi di tempat-tempat umum ya, menodongkan pistol yang terhadap Gojek. Artinya masyarakat ini membutuhkan rasa aman dan nyaman. Peran dari penegak hukum itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat tadi. Oleh sebab itu maka kenapa Polda itu harus ada di titiknya di tengah? Karena bagaimana bisa memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Artinya patroli dilakukan secara rutin itu khusus untuk aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua untuk khususnya masyarakat ya tentu saja bagaimana selalu menjaga hati dalam berkendara, kemudian bagaimana
menaruh kendaraannya tepat ya, sehingga selalu dalam jangkauannya. Kemudian ketika keluar ya jam-jam waktu tertentu juga memperhatikan kondisi sehingga tidak menjadi korban dari tindak pidana kejahatan ini. Nah, jadi kemudian dari peran pemerintah juga harus berperan ya. Artinya tindak pidana kejahatan ini kan tidak tunggal ya. Bisa jadi karena faktor ekonomi, karena faktor lingkungan. Nah, dalam hal ini pemerintah harus memiliki peran bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, memberikan pencerdasan ke masyarakat agar supaya perilaku masyarakat itu tidak konsumtif, tidak melakukan pinjol, tidak terjebak oleh judi online dan seterusnya. Jadi peran dari aparat penegak hukum, dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri untuk bagaimana supaya bisa menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini, Mbak Mutiara. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk bisa menangani atau istilahnya meminimalisir kasus kejahatan curanmor ini yang terjadi di Provinsi Lampung ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Seperti itu ya Bang Zai? Iya Mbak Mutiara. Ya, baik Bang Zai, mungkin itu saja perbincangan kita mengenai kasus viral. Ini seorang pria yang todongkan senjata api di dekat Stadion Pahoman beberapa waktu lalu. Terima kasih banyak Bang Zai atas waktunya dan juga tadi sudah memberikan penjelasan terkait dengan kasus ini. Dan sampai jumpa di lain waktu Bang Zai. Terima kasih Mbak Mutiara, selamat sore. Selamat sore. Ya baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bang Zainuddin Hasan selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung mengenai kasus yang sedang viral di mana seorang pria diduga menodongkan senjata api di dekat Stadion Pahoman. Mungkin itu saja Tribuners, tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.